Di tengah upaya untuk meyakinkan pemerintahan Amerika Serikat sebelum tenggat waktu 1 Agustus mendatang, bagaimana sih sebetulnya Ya, ketergantungan Indonesia selama ini kepada Amerika Serikat? Apakah memang Amerika Serikat ini merupakan mitra yang cukup strategis sehingga kalau misalkan kita diterapkan tarif yang cukup tinggi 32%, maka daya saing produk-produk Indonesia ini akan semakin kompetitif atau semakin ketat, Pak Div? ya, persaingan itu akan semakin ketat ya. Kenapa? Karena kan harga barang jadi semakin mahal. Memang sebenarnya sih yang lebih dirugikan itu adalah pasar Amerika Serikat sendiri. Kenapa? Karena kan yang dahulunya itu terbiasa mendapatkan barang murah dari produk Asia ya. Itu akan menjadi otomatis menjadi mahal dan itu pasti akan memicu inflasi di negara tersebut. Cuman kan dengan semakin mahal, semakin turun daya beli, nah akhirnya juga barang akan semakin turun penjualan. Nah, jadi ya kita pun juga harus bisa memperbaiki sistem kita sehingga kita bisa terus menjual barang dengan harga lebih murah tanpa harus merugikan pihak produsen Indonesia. Kenapa? Karena kan ini kan berdampak juga kepada investasi para pengusaha, terus juga hutang kepada sektor perbankan, terus membayar kepada buruh. Nah, ya ini semua saling berkaitan. Yang pasti ini harus ada titik temunya. Kita juga harus berupaya mencari celah-celah di mana kita bisa merendahkan ongkos tersebut ya, seperti dari sektor logistiknya kah, sektor perbankannya kah, kita menekan bunga bank di Indonesia sehingga para pengusahanya itu tidak terlalu tercekik dengan biaya pinjaman. Ya, ini semua saling berkaitan lah untuk kita bisa mencapai angka yang diinginkan dan yang bisa diterima oleh pasar. Oke, Pak Dev, sejauh ini apakah sudah ada perbincangan juga dengan pemerintah mengenai pertimbangan-pertimbangan dan mitigasi yang akan dilakukan jika memang nanti penerapan tarif 32% akan terjadi di Agustus? Karena otomatis ketika harga ekspor yang dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat ini akan menjadi lebih mahal, otomatis akan ada penurunan permintaan dari konsumen Amerika Serikat sendiri dan kemudian ini juga akan berujung pada potensi kehilangan penerima negara di Indonesia sendiri, Pak. Ya, ya mungkin yang paling cepat ya itu ya pasti penurunan suku bunga dengan penurunan beban bea pajak itu sendiri ya, sehingga harga jual itu bisa ditekan. Nah ya, tapi kan harus ada pertimbangan. Kalau kita menekan biaya pajak, berarti kan berdampak kepada penerimaan negara juga. Nah, itu kan juga pasti akan berdampak kepada APBN kita. Nah, ini yang harus dicarikan titik tengahnya agar jangan sampai merugikan masyarakat secara besar hanya untuk mengejar satu sektor yang kecil begitu. Ya, jadi kita di DPR akan terus berupaya mencari solusinya sehingga ada titik temu yang bisa diterima di semua sisi. Oke, di samping itu Pak, kalau misalkan sektor padat karya seperti tekstil, kemudian sepatu yang biasanya diekspor ke Amerika Serikat, ini akan mengalami penurunan permintaan, otomatis dari sisi industri padat karya tanah air ini juga akan tertekan karena menurunnya permintaan yang mana infrastruktur ataupun manufaktur kita maksud kami ini juga cukup sangat tergantung pada pasar ekspor. Bagaimana perbincangan ataupun pertimbangan pemerintah terkait hal ini, Pak? Karena nanti pada akhirnya juga akan berpotensi memicu gelombang PHK berikutnya. Ya, ya itu yang tadi saya sempat katakan nih. Jadi kita harus segera berpikir untuk mencari pasar-pasar baru gitu ya. Kita harus meningkatkan produktivitas dengan merendahkan production cost dan juga masuk dan juga menggenjot di pasar-pasar baru, apakah pasar di Timur Tengah, terus juga berinovasi dengan teknologi terbaru sehingga bisa ada penekanan production tanpa memiliki dampak besar kepada buruh ya. Kalau di negara-negara barat kan sudah banyak automation, sudah banyak peningkatan teknologi sehingga yang dahulunya dilakukan secara manual, semuanya sudah dilakukan secara robotik, secara mesin. Nah, di Indonesia ini kan karena kita memiliki tenaga kerja yang sangat luas sehingga kita tidak terlalu cepat untuk bertransformasi ke
namanya ke automation dan juga ke robotik. Tapi itu yang sudah dilakukan di negara-negara barat, dan sehingga terjadinya pengurangan tenaga kerja atau peralihan tenaga kerja. Nah, di sini yang kita harus sigap untuk menghadapi hal tersebut. Apakah kita ini harus segera melatih tenaga kerja kita dalam jumlah besar untuk memigrasi ke sektor berikutnya dengan meningkatkan kapasitas mereka, atau kita menciptakan sektor baru. Nah, ini yang dibutuhkan solusi, dan di mana DPR dan pemerintah itu akan selalu berkomunikasi dan untuk mencari solusi akan hal-hal tersebut. Oke, dan sebagai bentuk respons terhadap sikap Amerika Serikat, saat ini apakah memang ada potensi atau celah untuk Indonesia semakin merapatkan posisi ke negara-negara non-barat seperti mungkin BRICS yang baru-baru ini ada pertemuan di Brazil, Pak Dave? Kita kan gabung baik ke BRICS ataupun ke OECD. Itu ya dua-duanya kan adalah bisa dikatakan aliansi untuk ekonomi dunia. Nah, ini memang adalah bagian strategi Indonesia dan juga merupakan implementasi daripada preambul kita yang melakukan politik bebas aktif, ya. Dan ini telah dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk terus mendekatkan ke semua sektor, mendekatkan ke semua negara, sehingga kita bisa terus berkomunikasi kepada semua pihak, ya. Baik apakah itu negara timur atau negara barat, selama itu kita masih bisa bertemu, selama masih bisa berkomunikasi, menunjukkan bahwa kita masih bisa menjadi jembatan untuk di berbagai macam bidang. Agar diplomasi itu bisa terus berjalan, kita bisa terus mendorong baik itu interest ataupun kepentingan nasional ataupun juga kebutuhan global.